Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli pakai Mono Garage. Alhamdulillah kedatangan lagi project car baru. Ini kita masukin di project car 63. Ini mobilnya Toyota Vios tipe G tahun 2007, bukan bekas taksi. Dan untuk histori singkat, mobil ini bekas nabrak, cuma nabraknya ringan. Dia rusak di bagian panel sebelah kiri dan airbagnya meledak. Nah ini setirnya diganti pakai setir racing kayak gini, cuman mereknya Mugen guys. Ini murtad nih, Toyota dipasangin part Mugen. Murtad ya kan. Jadi Mugen itu sebenarnya part tuner untuk Honda ya. Cuman ya bebas aja lah, namanya modif ya kan. Mau dipasang di truk Puso juga nggak masalah. Nah untuk bagian belakang ini nggak ada yang aneh-aneh. Jadi untuk bagian belakang ini nggak ada yang kita kerjain. Nah untuk list pengerjaannya ini sudah keluar dari pemilik mobil. Jadi untuk pengerjaannya ini nggak full-fullan. Cuman nggak tahu deh ini bakal ribet apa enggak. Karena biasanya mobil bekas nabrak ini tuh biasanya selalu ada rembetan gitu. Nanti pokoknya kita cek dulu lah. Oke. Jadi untuk pengerjaan pertama ini kita langsung ngecek rak setir aja, karena ini kendalanya setir berat banget gitu ya kan. Jadi kemarin sudah saya cek manual ya kan, pas kita ngambil unit. Jadi ini setirnya bunyi ya kan, jadi makanya langsung aja kita bongkar dulu. Nah oke guys, ini kita udah bongkar ban depan. Ini kita lagi nyopot rak setir. Terus ini roda depan spesialnya kayak begini lagi tuh. Nah ini untuk rak setirnya ya. Jadi untuk rak setir tadi udah saya coba cek. Ternyata dia tengahnya itu kendor ya kan, tengahnya kendor atau dia udah kena lah gigi nanasnya. Jadi bagian tengah jadi dikencengin banget supaya seret gitu. Nah ketika yang tengah dikencengin, ketika belok kiri kanan dia makin seret guys gitu. Nih kita cek ya. Nah ini kita putar ke sebelah kanan nih. Nah. Tuh ya kan, kita putar balik dulu. Nah ini tengahnya di sini nih. Tuh. Ini kendor nih guys. Nih. Nah, ya kan? Nah ini diputar sedikit dia kencang tuh. Ya kan? Nah ini kendor. Nah ini kendor kayak gini, kalau nggak dikencengin bunyi keludak pasti. Jadi makanya yang kendor ini sebelumnya dikencengin supaya nggak bunyi. Akhirnya ketika dibelokin kiri kanan dia seret banget, berat gitu. Nah ini kita coba kencengin ya, kita kejar yang kendornya supaya seret. Ah deh. Ah tuh, ini belokan ke kanan yang keras banget guys. Tuh. Tapi yang tengah tadi yang oblak nih, enteng. Ini juga masih kurang sebenarnya. Masih ada jeda longgarnya. Nah, makin dikencengin, makin keras untuk belok kiri kanan. Nah, ini dikejar yang tengahnya tadi, yang bagian gigi nanasnya yang udah kena guys. Oh, kalau kita kencengin lagi, ini masih minta juga. Tuh. Masih kurang lah sebenarnya, masih kurang. Cuman setelannya udah mentok. Nah. Tuh. Ya kan? Dibelokin kiri kanan berat dia. Jadi kemungkinan kalau kerusakannya di bagian sini itu nggak bisa di servis guys. Gitu. Kalaupun di servis ya mungkin bakal nggak bener lah hasilnya, nggak bakalan oke gitu. Makanya nanti kita coba konfirmasikan dulu sama yang punya mobil. Ini mau diganti apa enggak. Kalau misalnya nggak diganti ya kita pasang balik aja, karena kalau di servis pun ya percuma ya kan, tetap bayar, hasilnya nggak bakalan maksimal. Jadi ya udah nggak kita kerjain aja supaya nggak keluar duit yang punya mobilnya. Kecuali kerusakannya dari sebelah sini nih guys. Sebelah sini kan dia ada bos gitu, ada bos. Nah kalau bos ini rusak atau oblak itu bisa diganti. Kalau yang sebelah sini nggak bisa diganti guys, nggak ada spare partnya dia gitu. Oke. Jadi kita infokan dulu sama yang punya mobil, nanti keputusan ganti, servis atau pasang lagi yang ini aja terserah, bebas. Yang penting untuk kondisinya sudah kita cek. Oke. Nah oke guys, sementara untuk rak setir kita pasang balik. Ini kita mau ganti dulu headlamp.
Jadi untuk headlamp Toyota Vios G ini dia kan HID. Nah, kebetulan di mobil ini juga masih standar lampunya atau headlampnya. Cuman kendalanya dia redup guys, gitu. Nah, ini posisi bumper sudah kita buka dan untuk beam depan ini masih utuh. Cuman dia ada kropos kayak gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini dibilang mobil nabrak ringan, ya airbag meledak ya kan. Dibilang nabraknya berat, ini sasis nggak ada yang rusak, nggak ada yang rusak, nggak ada yang hancur gitu. Jadi ini kehantem di bagian fender depan sebelah kanan aja semua, gitu. Jadi menurut info dari yang punya mobil ini, untuk fender depan sebelah kanan udah diganti baru, gitu. Oke, ini untuk headlamp sudah kita copot. Nah, ini headlamp bawaannya, dia masih pakai HID standar bawaan Vios tipe G. Tuh, ini masih rapi, yang sebelah sini belum ada bobokan segala macem, cuman ini kayaknya bohlamnya udah bukan bohlam bawaan. Nah, untuk yang satunya lagi dia udah custom. Oh, ini juga jalur kabelnya dipisah, ya kan. Dia masanya bikin sendiri pakai skun loh. Untuk soket yang ke lampunya ada 2 biji. Nah, ini pokoknya untuk lampu ini dua-duanya nggak bakalan kita pakai, karena yang punya mobil minta untuk diganti pakai headlamp baru punyanya Limo, di downgrade gitu. Nah, ini untuk headlamp barunya kita pakai NHF Malaysia. Ini headlamp untuk Limo, dan nanti bakal ada perubahan jalur kabel untuk soket lampunya. Karena yang HID itu dia H1 kalau nggak salah. Nah, untuk yang ini dia bohlamnya H4. Jadi harus ada penyesuaian jalur kabel supaya bisa masuk ke soket H4 guys, gitu. Terus ini untuk bracket bumper di bagian depan sebelah kanan ini juga udah bukan bracket bawaannya, ini bracket bikinan. Kan ini bikin dari besi kayak gitu nih. Cuman ini di list pengerjaan nggak ada penggantian bracket bumper, jadi nanti mungkin kita pasang lagi aja pakai ini. Kita bersihkan bekas sealernya dan nanti di sealer ulang supaya bumpernya nempel guys, gitu. Oke. Untuk yang lain-lainnya nanti setelah selesai pemasangan lampu, oke. Nah, oke guys, yang punya mobil minta untuk raksirnya diganti. Nih, kita ganti pakai raksir baru aftermarket merek LKS. Itu kenapa LKS nggak Hackers? Jadi kalau Hackers itu kan dia agak sedikit berat ya. Nah, kalau LKS ini ya sedikit lebih oke lah gitu. Dalam paket pembelian raksir baru ini sudah include dengan rak end dan karet boot. Jadi dia nggak dapet tie rodnya aja. Itu nih, ini rak end baru, ya kan. Ini satu paket dalam pembelian gitu. Jadi untuk tie rodnya ini kita belum tahu ganti apa enggak. Kalau misalnya nggak ganti ya kita pasang lagi tie rod bekasnya yang tadi, ya kan. Kalau misalnya mau ganti ya kita ganti baru gitu, sesuai request aja pokoknya. Oke, jadi sekarang ini kita mau rakit dulu untuk si raksirnya. Nah, jadi untuk raksir aftermarket atau raksir KW ini tuh dia kalau misalnya mau pasang kondisinya baru itu harus kita tambahin gemuk di bagian gigi nanasnya guys, gitu. Ini info aja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ganti raksir, ini jangan lupa ditambahin gemuk di bagian gigi nanasnya guys. Nah, kayak gini ya. Ini tinggal ditambahin gemuk yang banyak aja. Tuh. Jenis gemuknya bebas apa aja, yang penting gemuk. Sisi yang satunya lagi ditambahin gemuk juga guys. Sebenarnya yang utama yang sebelah sini sih, yang ada geriginya. Nih, tambahin aja yang banyak. Kayak gitu guys. Jadi semua merek ya, kalau aftermarket mending ditambahin gemuk kayak gini supaya aman, dan ya tujuannya supaya raksirnya awet lah gitu ya kan. Nah, ini jangan lupa kasih gemuk yang sisi satunya lagi, kasih gemuk yang banyak.
Oke guys, Raksir sudah selesai kita rakit. Jadi tadi sudah kita telepon juga yang punya mobil. Akhirnya yang punya mobil minta untuk tie rodnya diganti baru sekalian juga guys. Nah ini untuk karet bootnya baru, rak endnya baru, nih. Terus tie rodnya juga baru. Untuk tie rodnya kita pakai 35. Nah ini untuk tie rod bekasnya nih guys. Jadi untuk semua part bekas yang kita bongkar di sini nih, nanti kita kumpulkan semua. Jadi kalau nanti yang punya mobil minta untuk dibawa pulang, ya tinggal kita masukin aja ke mobilnya guys, gitu. Tapi kalau misalnya yang punya mobil minta, ya nggak usah dibawa lah, dibuang aja gitu. Ya udah kita buang di sini aja, gitu. Oke. Jadi ini untuk Raksir udah selesai, udah siap kita pasang balik ke mobilnya guys. Lanjut ke bagian per depan. Nah jadi untuk per depan ini dia udah pakai per apa gitu, saya nggak tahu. Yang punya mobil juga nggak tahu pakai per apa. Jadi menurut yang punya mobil, dan kemarin juga kita bawa jalan dari rumah pemilik mobil sampai Sukabumi, untuk bantingan per depan itu keras banget. Ini juga udah diganjel pakai karet banyak banget tuh, ya kan? Ini kita nggak tahu pakai per apa, dia bentuknya kayak segitiga guys. Dari atasnya kecil ke bawahnya gede. Kalau punyanya Vios kan dia bawahnya kecil, tengahnya gede, atasnya kecil. Gitu. Kalau ini dari atas kecil ke bawahnya gede. Jadi kayak bentuk segitiga gitu. Ini nggak tahu buat mobil apa, ya kan? Yang jelas ini bukan untuk Vios. Nah ini untuk support shock kondisinya seperti ini. Ini udah agak gepeng juga sih, cuman nggak ada info dari yang punya mobil diganti apa enggak. Ya udah kita pasang balik aja gitu. Nah ini untuk ganjelan karetnya ketinggalan satu di sini. Nah tuh kita copot aja. Diganjel guys, gitu. Jadi untuk ganjelannya nanti kita buka semua aja. Tuh di atasnya juga diganjel, atas bawah diganjel, gila. Itu. Nah ini untuk per barunya kita pakai aftermarket merek IKYBI. Nah, tuh. Ini per baru. Jadi nanti yang punya mobil juga minta untuk dipendekin. Jadi mungkin depan dibikin 2 jari pas, belakang dibikin 2 jari longgar. Gitu ya, pokoknya nantilah kita diskusikan lagi sama yang punya mobil. Jadi untuk sementara untuk pernya ini kita ganti baru, ya kan? Raksir juga kita ganti baru. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja guys. Kita lanjut ke video berikutnya.